Alhamdulillah, Alhamdulillah hamda syakirin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahu awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khiratal mukhtarin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waz-zanna fa innaz-zanna aktsabul hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik serta nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada Jumat kali ini kita masih sempat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Serta salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jitu dan sangat tepat apa yang sudah dikatakan, apa yang sudah dituturkan oleh salah satu ulama tafsir kita, Imam Samakhsyari, dalam kitabnya Al-Kasyaf mengatakan bahwasanya az-zan, bahwasanya prasangka itu terbagi atas 4 macam. Yang pertama, prasangka yang wajib hukumnya ialah berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala atau husnudzan. Apa sebabnya husnudzan ini, prasangka baik ini diwajibkan dalam syara Islam? Karena memang sudah jelas dan sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, wa yuhibbul jamal, dan suka kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan Allah itu tidak disaksikan lagi, sebab Allah maha sempurna dalam segala-galanya, dijauhkan dari sifat-sifat kekurangan. Maka tidak ada alasan bagi kita para manusia untuk meragukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi mempunyai perkiraan yang tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha mengetahui manusia senang atau tidak senang, manusia tunduk atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kalau ada seorang muslim atau muslimat mempunyai prasangka yang tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini menunjukkan imannya sudah goyah, kepercayaannya sudah diragukan lagi, bahkan jiwanya tidak bersih lagi. Sebab akan sia-sialah bila mana manusia ingin mencoba menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prasangka yang haram hukumnya ialah berprasangka tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia.
Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wazzanna, fa inna zanna aktsabul hadits." Jauhilah, hindarilah perbuatan kira-kira, perbuatan prasangka. Fa inna zanna, sesungguhnya perbuatan kira-kira itu, sesungguhnya perbuatan prasangka itu, aktsabul hadits, sebombohonnya suatu kabar dari dalam hati, sebombohonnya suatu pembicaraan dari dalam hati. Menurut Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya prasangka yang dimaksud dalam hadis Nabi tadi ialah at-tuhmatul lati la sabali ma yujibuha, yakni prasangka yang tidak jelas sebab-sebabnya. Kama nitahama bil fahisha, seperti seseorang menyangka berbuat kemesuman, berbuat kemungkaran, walam yazhar alaihi ma yaqtadi dzalik, padahal tidak beralasan sama sekali bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak terpuji. Jadi hanya sekedar menyangka-nyangka saja. Yang tentu hal semacam ini bisa menyakiti hati orang yang baik-baik, yang disangka-sangka tadi merasa dinodai, merasa tersinggung kehormatannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras perbuatan semacam ini. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, prasangka yang hukumnya mandub atau sunat, yakni disyariatkan ialah husnuzan, mempunyai prasangka baik terhadap si muslim atau muslimat yang kelihatannya dalam gerak-geriknya lahirnya adil, yang tidak menyeleweng dari garis-garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menaruh kepercayaan dan tidak akan menyangka yang tidak-tidak terhadap si muslim atau muslimat kecuali bila ada gejala-gejala tentang ketidakbaikannya tersebut. Hal mana harus kita buktikan terlebih dahulu? Sebab tiap muslim yang sejati tentu dapat dipercaya dan boleh dipercaya. Sebab Islam mengajarkan supaya manusia itu bertingkah laku yang baik dan berkelakuan yang baik. Kalau asalnya baik, kemudian tidak baik, ini tentu ada sebab-sebab atau gejala-gejala yang harus diselidiki terlebih dahulu. Yang keempat atau yang terakhir, prasangka yang hukumnya jaiz atau boleh, tidak wajib dan juga tidak haram. Ini disamakan ialah su'uzzan, mempunyai prasangka jelek terhadap orang yang suka melakukan kemaksiatan dan kemungkaran dengan terang-terangan, sehingga tidak ada rasa malu dan sebagainya, yang biasa disebut dalam istilah agama orang yang fasik. Yang mana ini orang yang fasik ini bergelimang dengan dosa. Tentunya kita mesti berlaku hati-hati terhadap orang yang fasik, yang mursal itu. Kita tentunya menaruh syak wasakka, menaruh kehati-hatian, menaruh keraguan terhadap si fasik tersebut. Dan kita tidak harus segera percaya begitu saja tanpa diselidiki terlebih dahulu. Sebab orang yang fasik kita harus uji dulu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Jika ada seseorang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, membawa suatu kabar, fatabayyanu, maka cari keterangan dan buktinya terlebih dahulu. Tegasnya, jangan terus segera percaya begitu saja tanpa diselidiki terlebih dahulu. Karena bagi dia, bagi si fasik, bohong, menipu dan sebagainya itu dianggap biasa, bukan sesuatu yang mungkar, bukan sesuatu yang dosa. Sebab menurut kacamata si fasik, yang baik dan yang tidak baik hampir sama. Oleh karena itu, tidaklah mengapa kalau sekiranya kita mempunyai prasangka jelek terhadap si fasik tersebut. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, prasangka yang tidak baik harus kita hindarkan. Sebaliknya, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan syak wasakka, menimbulkan kehati-hatian, menimbulkan keraguan yang tidak-tidak, apalagi bisa menimbulkan prasangka jelek terhadap orang lain. Agar supaya terjelma pergaulan yang sehat dan yang baik. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita ke jalan yang lurus,
menjadikan kita umat yang bersjiwanya berbahagia fid dunia wal akhirah, di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya al faizin al aminin wa dakhala fi zimrat ibadis salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah alladzi man ittaqa wa la yasbidrakum man 'asa wa huthirukumul ghafratil amril mudil. Fa innakum matlubuna wal matluba ula bil wajl wa innakum mas'uluna wal mas'ul haqqu bitasil amal. Farahimallahu akhadha fi islahi zadihi wa taqaslumi ma'adihi. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallil malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain wa ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wa ahlid dair wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna minal maqbulin. Allahumma fid min kulli bala wa min kulli fitnah wa min kulli su wa min kullil kaidin wal hasidin wal hakidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.